Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan hasil dari praktikum kelompok kami mengenai analisis efek obat hipoglikemia oral pada hewan uji. Kelompok kami beranggotakan Adi Yusuf Maulana, Cita Nurmalasari, Ilham Fauzan Adha, Irna Yuniandri, Rio Pancanugraha, Silviana Dipah, Siva Amalia, dan Kania Nurfitriani. Yang pertama, ada tujuan praktikum, yaitu 1. Mengetahui cara mengkonversi dosis beberapa obat hipoglikemik oral manusia ke dosis pada mencit. Kedua, membuat sediaan suspensi obat hipoglikemik oral yang sesuai dengan hewan coba mencit yang digunakan. 3. Melakukan induksi glukosa darah pada hewan coba baik dengan induksi glukosa maupun dengan bahan kimia lainnya. 4. Mengukur kadar glukosa darah mencit dengan menggunakan glukometer. Dan yang kelima, menganalisis perbedaan penurunan kadar glukosa darah mencit antar perlakuan. Selanjutnya ada prinsip praktikum. Prinsip praktikum yaitu menganalisa berbagai efek obat hipoglikemik oral yang diberikan kepada mencit dengan mengamati penurunan kadar glukosa darah pada mencit. Untuk selanjutnya dasar teori. Menurut Syahfuddin 2002 halaman 32, diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Sedangkan menurut Cahjadi 2011 halaman 3, diabetes mellitus adalah diabetes yang berkaitan dengan kadar gula dalam tubuh, juga dikenal dengan nama kencing manis. Menurut Nugroho 2011 halaman 53, diabetes mellitus adalah keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal yang menimbulkan komplikasi pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Yang terakhir, menurut Tan dan Raharja 2002, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari insulin. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah. Penyakit ini membutuhkan perhatian dan perawatan medis dalam waktu lama baik untuk mencegah komplikasi maupun perawatan sakit. DM ada yang merupakan penyakit genetik atau disebabkan keturunan disebut DM tipe 1. Dan yang disebabkan gaya hidup disebut DM tipe 2. Gaya hidup yang tidak sehat menjadi pemicu utama meningkatnya prevalensi DM. Jika dicermati, ternyata orang-orang yang gemuk mempunyai resiko terkena DM lebih besar dari yang tidak gemuk. Metodologi. Ada alat dan bahan dan hewan yang digunakan. Untuk alat ada batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, gunting, hot plate, dan spit 1, sondel oral, dan timbangan. Untuk bahan, alkohol 70%, aqua destillata, kapas, natrium CMC, tablet akarbos, tablet glibenclamide, tablet metformin, dan mencit jantan dengan BB 20 gram sampai 30 gram. Untuk selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, gunakan mencit jantan sebanyak 12 ekor. Kemudian timbang badan mencit lalu catat. Selanjutnya mencit kemudian dikelompokkan secara raw ke dalam 4 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 ekor, di mana kelompok 1 sebagai kontrol. Diberikan larutan NaCMC 1%. Kelompok 2 diberikan suspensi glibenclamide. Kemudian kelompok 3 diberikan suspensi akarbos dan kelompok 4 diberikan suspensi metformin. Sebelum perlakuan mencit, diambil darahnya melalui pembuluh darah. Darah yang ada di pena ekor dengan cara dipotong ekor mencit tersebut 40,5 cm dari ujung ekor dengan menggunakan gunting yang telah diusap dengan alkohol 70%. Darah yang keluar diteteskan pada strip glukometer yang terpasang pada alat. Kadar glukosa darah yang muncul pada alat kemudian dicatat sebagai kadar glukosa puasa. Setelah penentuan kadar glukosa, puasa mencit dicatat. Kemudian semua mencit diberikan larutan glukosa 5% dengan dosis 1-2,5 gram per kilogram berat badan mencit secara oral.
Mencit kemudian diukur kadar glukosa darahnya sebagai kadar glukosa setelah pembebanan pada menit ke-10 atau 5 menit setelah kadar glukosa diukur. Setiap menit diberikan perlakuan, kelompok 1 diberikan larutan, pindahkan ke suspensi akarbos tersebut ke dalam Erlenmeyer, lalu cukupkan volumenya hingga 100 ml dengan larutan NaCMC 1%. Pada hasil kita bisa lihat di sini ada tabel pelaporan kadar glukosa darah mencit dengan metode pembebanan glukosa. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kontrol, yang kedua ada glibenclamid, yang ketiga ada metformin HCl. Untuk pengecekan kadar glukosa darah mencit, yang pertama sebelum mencit diinduksi, yang kedua kadar gula diabetik, lalu pada menit ke-20, 40, 60. Pada pembahasan praktikum pada percobaan ini mengenai obat hipoglikemia, pada praktikum ini digunakan hewan uji yaitu mencit jantan. Hal ini disebabkan karena mencit betina mengalami fase astrus di mana pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan hormon pertumbuhan yang akan mempengaruhi sekresi insulin. Tujuan dilakukannya pengecekan ini adalah untuk mengetahui apakah mencit tersebut sudah mengidap diabetes atau tidak, serta untuk mengetahui efek toksik atau penurunan kadar gula setelah diberikan obat. Alat yang digunakan yaitu glucose meter dan glucose test strip. Larutan induksi yang digunakan yaitu NaCMC 1%. Pada praktikum ini menggunakan obat metformin dan glibenclamid sebagai obat antidiabetes. Hasil dari setiap uji yang dilakukan memberikan hasil yang bervariasi. Hal ini tergantung pada kondisi fisiologi dari mencit, kadar obat yang diberikan dan waktu dilakukan ujinya. Hasil yang diperoleh dari glucose meter ini dapat digunakan untuk mengontrol diabetes pasien dan menetapkan tahap penyembuhan selanjutnya bagi pasien. Untuk mendapatkan hasil uji yang akurat, perlu diperhatikan beberapa hal seperti menjaga kebersihan glucose meter, menempatkan sampel darah sesuai batas glucose test strip, dan tidak menggunakan glucose test strip yang sudah kadaluarsa. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa glibenclamid dan metformin sama-sama punya kelebihan untuk menurunkan kadar gula dalam darah hewan. Tetapi pada praktikum yang kami lakukan, glibenclamid lebih bisa menurunkan kadar gula darah hewan. Sarannya, perlu ketelitian pada saat praktikum agar hasil yang didapat lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.